Boys, yeah. So we have to be with the boys, yeah. Let's see the reap how we boys tonight. Oh, we not rise and boys. Yeah, we give thanks and we need it most. Yeah, we give thanks and we need it supposed. Thank you. Blessings are coming like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Dari ujung paling kanan, Saya Adan Pemirsa. Saya Amelda, saya Gina. saya Risti Kirana, dan saya Tiara. Jadi hari ini kami akan bahas gimana cara pendedaran ikan kerapu langsung di keramba jaring apung alias KJA. Jadi proses ini penting banget untuk menyiapkan benih sebelum masuk ke fase pembesaran dan pengiriman. Jadi jangan berlama-lama, yuk ikuti langkah-langkahnya. Yuk! oh, we not rise and boys. Yeah, we give thanks and we need it most. Yeah, we give thanks. Di sini saya sedang bersama dengan Bang Mahadi selaku pengurus keramba jaring apung. Nah, seperti apa wadah media pendedaran ikan kerapu di KJA ini? Penerapan wadah media pendedaran ikan kerapu di keramba jaring apung meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pemilihan lokasi, persiapan wadah, hingga pemeliharaan benih. Keramba jaring apung memerlukan lingkungan yang terkendali dan memudahkan dalam pengawasan untuk waktu pada pendederan. Ikan kerapu, kita harus memilih lokasi yang jauh dari limbah dan dekat dengan sumber pakan serta akses transportasi yang mudah. Oh, we not rise and boys. Yeah, we give thanks and we need it most. Yeah, we give thanks and we need it supposed. Thank you. Blessings are coming like Lalu bagaimana cara melakukan analisis kualitas air? Analisis kualitas air pada keramba jaring apung sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Kualitas air yang baik akan mendukung proses metabolisme ikan dan mencegah penyebaran penyakit serta meningkatkan produktivitas budidaya. boys, yeah. So we have to be with the boys, yeah. Let's see the reap how we boys tonight. Oh, we not rise and boys. Yeah, we give thanks and we need it most. Yeah, we give thanks and we need it supposed. Thank you. Blessings are coming like Bang, bagaimana cara menganalisis hama penyakit pendedaran ikan kerapu? Cara menganalisis hama dan penyakit pada pendederan ikan kerapu, kita bisa melibatkan seperti pemantauan rutin dan identifikasi gejala serta penanganan yang tepat. Penting untuk memahami kondisi perairan, kesehatan ikan, dan faktor lingkungan yang dapat memicu masalah. Kita bisa melakukan beberapa analisis seperti pemantauan rutin. Pemantauan rutin ini melakukan pengamatan visual terhadap ikan secara berkala. Perhatikan perilaku serta nafsu makan ikan. Bagaimana cara melakukan sampling grading dan menghitung laju pertumbuhan? Untuk melakukan sampling, grading, dan laju pertumbuhan, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu sampling. Sampling itu kita bisa menentukan jumlah atau kita dapat mengambil ikan sebanyak 10% dari total ikan yang ada di dalam keramba tersebut. boys, yeah. So we have to be with the boys, yeah. Let's see the reap how we boys. Metode pengambilan sampel, lakukan pengambilan sampel secara acak untuk memastikan sampel mewakili populasi ikan di keramba jaring apung. Peralatan yang harus kita persiapkan yaitu alat timbang dan alat ukur panjang lainnya. Sedangkan grading, kita menentukan ukuran ikan yang akan dipisahkan berdasarkan berat atau panjang ikan tersebut. Misalnya ikan dengan berukuran 3-5 cm dipisahkan dari ikan yang lebih besar. Frekuensi grading tersebut kita melakukan secara berkala, misalnya setiap 2 minggu sekali. Tujuan dari grading ini untuk memisahkan ikan berdasarkan ukurannya, sehingga ikan lebih besar tidak mendominasi pakan dan ikan yang lebih kecil dapat tumbuh optimal. Oke.
Bang, bagaimana cara teknik pemanenan ikan kerapu di sini? Pemanenan ikan kerapu di keramba jaring apung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, selektif dan pemanenan total. Pemanenan selektif, kita melakukan pengambilan atau memilih ikan yang sudah memasuki ukuran konsumsi, seperti beratnya mencapai 1 kilo ke atas. Sedangkan pemanenan total, kita melakukan atau mengambil ikan yang ada di seluruh keramba jaring apung tersebut. Oh, jadi begitu ya Bang, teknik pemanenan ikan kerapu. Dan untuk pertanyaan terakhir, gimana sih cara teknik packing dan transportasi ikan kerapu? Teknik packing dan transportasi pada ikan kerapu sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup benih ikan. Pengemasan yang baik akan meminimalkan stres pada ikan dan menjaga kualitas air selama transportasi. Ada dua metode, yang pertama sistem tertutup dan kedua sistem terbuka. Sistem tertutup itu dapat kita menggunakan kantong plastik yang tebal dan diisi dengan air jernih dari lokasi pendederan. Kemudian sistem terbuka digunakan untuk pengiriman jarak dekat dan biasanya menggunakan jerigen atau alat terbuka lainnya. Boys, so we are coming with the boys. Yeah, listen to your name, how we boys. Ini transportasi yaitu ada dua. Yang pertama transportasi darat dan kedua transportasi laut. Transportasi darat ini kita menggunakan alat yang tertutup melindungi ikan dari terik matahari dan cuaca ekstrim. Pastikan suhu air dalam wadah tetap stabil selama perjalanan. Sedangkan transportasi laut, gunakan kapal yang dilengkapi dengan wadah yang sesuai untuk menjaga suhu dan kualitas air saat melakukan pemanenan. Oh, jadi begitu ya Bang langkah-langkah pendederan sampai pengiriman ikan kerapu. Untuk Bang Mahadi, terima kasih atas waktunya siang hari ini. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah teman-teman. Boys, so we are coming with the boys. Yeah, listen to your name, how we boys tonight.